Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini menjelaskan mengenai Gantt dan juga network planning dari proyek aplikasi pengaduan mahasiswa IT Telkom Purwokerto. Next. Dengan saya sendiri, Amar Raditya dengan NIM 2110107 sebagai moderator. Selanjutnya, saya Cici Triaviana dengan NIM 211011005. Kemudian ada saya Ganarus Fernanda dengan NIM 21101006. Saya Fadil Azhar Al-Farisi dengan NIM 211010008. okay. Next. Baik, Gantt itu sendiri merupakan alat bantu yang digunakan untuk memvisualisasikan jadwal proyek dalam bentuk diagram batang. Gantt ini dapat membantu dalam memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi keterkaitan tugas, dan juga memastikan bahwasannya proyek selesai tepat pada waktunya. Dalam praktiknya, Gantt sering diperbarui secara berkala selama proyek berlangsung untuk memastikan bahwasannya jadwal ini tetap akurat dan up-to-date. Next. Pada Gantt yang dibuat, proyek pembuatan aplikasi pengaduan bagi mahasiswa dilakukan pada tanggal 28 April 2023 sampai 10 September 2023 dengan estimasi waktu sekitar 5 bulan, mulai dari analisis kebutuhan proyek dan juga sampai training serta launching perangkat lunak yang sudah dibuat. Untuk Gantt-nya sendiri akan dijelaskan oleh Fadil Azhar Al-Farisi. Untuk Gantt-nya sebagai berikut. Pada Gantt ini terdapat beberapa tugas utama dan subtugasnya. Untuk tugas yang pertama adalah analisis kebutuhan, tugas kedua adalah perancangan aplikasi dan desain, kemudian tugas ketiga adalah implementasi, tugas keempat adalah integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi, dan tugas terakhir adalah instalasi dan operasi. Berikut adalah Gantt timeline untuk tanggal 29 April sampai 30 Mei. Untuk 29 April sampai 30 Mei ini terdapat subtugas untuk analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan perangkat lunak pada tanggal 29 April sampai 3 Mei, kemudian elisitasi stakeholder dimulai tanggal 4 Mei sampai 13 Mei, kemudian menerapkan proses bisnis dan operasional dimulai tanggal 14 Mei sampai 23 Mei, selanjutnya definisikan tugas setiap stakeholder dimulai tanggal 24 Mei sampai 25 Mei, dan terakhir definisikan informasi pendukung dimulai pada tanggal 26 Mei sampai 30 Mei. Dan untuk timeline kedua yaitu timeline tahapan tugas perancangan aplikasi dan desain. Untuk tugas yang pertama yaitu penentuan struktur database yang dimulai pada tanggal 31 Mei sampai 4 Juni, kemudian menentukan UI atau UX pada tanggal 5 Mei sampai 5 Juni 2023 sampai 9 Juni. Kemudian prototyping dimulai tanggal 10 Juni sampai 19 Juni. Selanjutnya yaitu tugas tahapan implementasi, terdapat implementasi interface pada tanggal 11 Juni sampai 25 Juni, kemudian implementasi database pada tanggal 11 Juni sampai 25 Juni. Kemudian yang terakhir adalah implementasi fungsional sistem pada tanggal 26 Juni sampai 10 Juli. Selanjutnya yang keempat yaitu tahapan integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi. Yang pertama adalah menetapkan skenario pengujian dimulai pada tanggal 11 Juli sampai 20 Juli. Yang kedua melakukan uji coba sistem dimulai pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus. Yang ketiga adalah uji coba tiap fungsi dimulai pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus juga. Kemudian evaluasi dan perbaikan dimulai tanggal 4 Agustus sampai 13 Agustus. Dan terakhir final test dimulai pada tanggal 14 Agustus sampai 23 Agustus. Kemudian tugas terakhir yaitu instalasi dan operasi. Yang pertama adalah deploying atau launching dimulai pada tanggal 24 Agustus sampai 29 Agustus. Yang kedua dokumentasi buku panduan dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai 4 September. Yang ketiga, training aplikasi dimulai pada tanggal 5 September sampai 10 September.
Dan yang terakhir, dokumentasi sistem informasi dimulai pada tanggal 24 Agustus sampai 10 September. Terus saya kembalikan ke moderator. Network planning akan dijelaskan oleh Ganang Tulus Prananda dan juga Cici. Yang pertama, penjelasan mengenai network planning akan dijelaskan oleh Ganang. Oke, network planning pada proyek aplikasi pengaduan mahasiswa adalah proses perencanaan dan implementasi infrastruktur yang akan digunakan untuk mendukung operasi aplikasi tersebut. Network planning dapat membantu tim proyek dalam mengembangkan rencana kerja yang efektif dan efisien, mengidentifikasi ketergantungan antara tugas dan sumber daya, menghitung waktu dan biaya yang dibutuhkan, serta memperkirakan kemungkinan resiko dan tantangan yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Untuk selanjutnya itu ada gambar network planningnya. Untuk yang pertama atau teks A itu menentukan kebutuhan perangkat lunak, itu estimasi durasinya ada 5 hari. Lalu ada teks B, elisitasi stakeholder ada 10 hari. Teks C menentukan proses bisnis dan operasional ada 10 hari. Lalu teks D mendefinisikan fungsi setiap stakeholder ada 2 hari. Taks E definisikan informasi pendukung 5 hari, lalu taks F menentukan struktur database 5 hari, taks G menentukan UI UX itu ada 5 hari, taks H prototyping ada 10 hari, taks I implementasi interface ada 15 hari, taks J mengimplementasikan database ada 15 hari, lalu taks K implementasi fungsional sistem ada 15 hari, lalu ada taks L menentukan skenario pengujian ada 10 hari, taks M melakukan uji coba sistem ada 15 hari, taks N ada uji coba setiap fungsi ada 15 hari, lalu taks O evaluasi dan perbaikan itu ada 10 hari, lalu taks P ada final test itu 10 hari, taks Q deploying atau launching itu ada 5 hari, lalu taks R dokumentasi sistem informasi 9 hari, taks S dokumentasi buku panduan ada 5 hari, dan terakhir ada taks T training aplikasi ada 5 hari. Untuk prodesesornya akan dijelaskan gambar selanjutnya. Oke, di gambar selanjutnya itu ada taks A dan taks B, dimulai dari taks A dan taks B. Lalu dilanjutkan dengan taks C jika taks A dan taks B sudah terlaksana. Lalu selanjutnya ada taks D dan E akan dimulai jika taks B dan D akan sudah terlaksana. Lalu selanjutnya ada taks F dan G, lalu H dan I. Lalu selanjutnya jika taks F sudah terlaksana maka akan terjadi taks C, K, L, dan M. Lalu ada taks N jika taks L dan M sudah terjadi atau sudah dikerjakan. Lalu setelah taks N ada taks O. Lalu setelah taks O ada taks P, taks Q, taks R, dan taks X, dan taks T. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia penjelasan dari kelompok 3 mengenai konsep dan juga network planning. Semoga penyampaian kami dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.